Tak banyak orang yang mampu mengukir senyum di tengah penderitaan yang silih berganti. Jangankan tersenyum, bersyukur pun terasa begitu sulit. Harapan dan keinginan pun cenderung sirna. Di balik setiap tawa, pasti ada berjuta tangis yang terpendam. Namun lain halnya dengan Sulaiman Hasanuddin. Penderitaan berat yang dijalani oleh lelaki parubaya yang memiliki disabilitas secara fisik ini menjadikan hal itu sebagai penyemangat hidup baginya. Keseharian Sulaiman bermata pencarian sebagai tukang ojek. Tak seperti tukang ojek pada lazimnya, pria dengan tubuh kerdil ini harus berusaha menggapai gas dan rem motor dengan begitu sulit karena tubuhnya yang kerdil. Namun hal itu tak sedikit pun mematahkan semangatnya untuk mengais rejeki. Saya begini dari sejak lahir. Biarpun saya begini, saya masih bisa kerja, masih daripada orang lain. Ada yang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Saya masih kaki lengkap sempurna. Saat ingin beristirahat sejenak saja, hanya bisa ia lakukan di bawah pohon. Kegigihannya dalam mencari nafkah dengan berjuta tawa tak dapat menutupi begitu banyak perjuangan hidup yang ia hadapi. Saya sadar saya emang nggak sempurna, tapi nggak mungkin kan saya diam begitu aja. Harus cari rezeki, cari duit, biarpun penghasilan 50-60 juga, yang penting bisa makan. Nah, daripada kita ngemis. Meski Sulaiman hidup dengan keterbatasan fisik, ia membuktikan bahwa ia mampu menjalani kehidupan seperti layaknya manusia normal lain. Kerja keras yang ia lakukan menjadikannya sebagai panutan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Keceriaan yang ditebarkan oleh Sulaiman membawa suasana riang di lingkungan sekitarnya. Sulaiman itu orangnya baik, rajin, suka guyon. Sampai-sampai saya sebagai teman nggak tahu kalau dia lagi ada masalah. Perjuangan Sulaiman tidak hanya terhenti di sana. Kondisinya yang begitu sulit membuat ia semakin memburuk dengan penyakit keras yang ia derita. Tumor getah beningkah? Benjolan ganas yang membesar di bagian punggungnya telah ia derita dari beberapa tahun silam. Saya penyakit getah bening gitu, jadi kadang-kadang suka cepet capek, badan suka bersakit. Ya bagaimana berobat ya, dokter gede nggak punya duit, nggak punya uang. Ya satu-satunya jalan ya dirasain aja dah. Untuk Bapak Sulaiman, dia menderita suatu benjolan di punggung. Menurut saya ini bukan suatu tumor kelenjar getah bening, tetapi ini lebih mengarah kepada suatu tumor jinak yang penyembuhan atau pengobatannya jauh lebih mudah dan ini tidak ganas. Ya, jadi saya anjurkan Bapak Sulaiman supaya berobat ke salah satu rumah sakit. Setelah diperiksa, dia akan bisa dilakukan pengobatan pada saat itu juga dengan dilakukan lokal anestesi dan benjolan itu akan dibelek, dikeluarkan isinya, dikeluarkan pembungkusnya, kemudian dijahit tutup
dan kami yakin dia akan sembuh. Sulaiman berjuang melawan sakit yang ia derita tanpa adanya seorang istri dan anak yang mendampinginya. Sukinah, istri Sulaiman, meninggal dunia saat melahirkan buah hati mereka yang 12 pertama. tahun yang lalu, waktu masih ada istri saya, kalau saya pulang ada yang masakin. Tapi sekarang setelah istri saya tidak ada, apapun saya kerjakan sendiri. Karena istri melahirkan anak yang pertama, anak buah hati saya. Setelah istri saya meninggal, tapi nggak lama lagi anak saya menyusul, meninggal juga. Jadi sekarang saya hidup sebatang kara. Tapi alhamdulillah setelah saya ketemu Amel, saya merasa senang, rasa capek hilang. Semua buat Amel, walaupun dia anak adopsi saya, tapi saya sangat sayang sama dia. Karena satu-satunya harapan saya hanya dia. Walaupun saya sakit apa, saya kagak rasain. Yang penting anak saya bisa sekolah buat nyekolahin Amel. Untuk biar jadi orang yang berguna. Rasa sepi dan kesendirian yang tidak mampu ia bendung selama lebih dari 2 tahun membuat ia memutuskan untuk mengadopsi seorang anak yang hingga saat ini telah duduk di bangku SMA. Kesulitan ekonomi yang ia hadapi tidak pernah membuatnya putus berharap untuk mendapatkan uang. Ia bekerja keras demi sang buah hati yang ia cintai, lebih dari dirinya sendiri. Kasih yang tiada tara untuk sang buah hati tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata semata. Ia rela menahan lelah demi cita-citanya, menyekolahkan sang buah hati setinggi mungkin. Buat Amel, Bapak adalah orang satu-satunya yang Amel punya. Meskipun Amel bukan anak kandung Bapak, Amel tetap sayang sama Bapak. Amel pengen banggain Bapak. Amel tahu Bapak kerja mati-matian buat Amel sekolah. Rasa lelah selepas bekerja tidak pernah ia gunakan untuk beristirahat. Beribadah menjadi pilihan kegiatan utama yang ia lakukan. Baginya, ibadah membuatnya tenang dan damai.